Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan membahas tentang listrik statis, karena perlu kreativitas, sehingga saya beri nama Kreatif Belajar Listrik Statis. Nah, untuk bagian yang pertama, 2.1 ini, kita akan membahas tentang hukum kolom atau gaya kolom. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nah, ada beberapa poin yang penting ya di sini. Nah, kita akan membahas tentang muatan listrik itu apa, kemudian hukum kolom. Nah, di dalam hukum kolom itu ada kesebandingan yang perlu dipelajari. Nah, kemudian karena berupa besaran vektor, maka perlu adanya resultan gaya kolom. Dan yang kelima ada resultan yang hasilnya itu 0. Nah, sobat semuanya, kita mulai untuk bagian yang pertama, yaitu muatan listrik. Nah, sobat semuanya, tentang muatan listrik ini akan saya tunjukkan, demokan ya, tentang kejadian yang menunjukkan adanya muatan listrik. Nah, yang pertama, ini ada potongan kertas kecil-kecil, nah di sini. Nah, kemudian yang kedua ada mistar. Mistar itu carilah yang tipis. Kalau tidak ada bisa kertas mika. Nah, saya potong seperti ini. Nah, ini kalau di awal saya dekatkan, itu tidak terjadi apa-apa. Nah, tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau mistar atau mika ini kita gosokkan ke rambut, nah seperti ini ya. Nah, saya gosokkan ke rambut saya. Nah, apa yang terjadi? Mungkin agak lama ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita dekatkan lagi, nah silakan coba dilihat. Nah, ternyata kertas-kertas kecil tadi bisa tertarik. Nah, seperti ini. Nah, sobat semuanya, peristiwa mistar plastik menarik potongan kertas tadi itu menunjukkan adanya muatan. Jadi, ini adanya muatan. Nah, muatan listrik itu ada dua jenis, yaitu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, itu yang akhirnya bisa tarik-menarik. Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, ya. Bagian yang kedua tentang hukum kolom. Jadi, untuk SMA ini atau kelas 12 ini, itu fokusnya pada hukum kolom. Bahwa adanya muatan akan timbul gaya kolom. Kita lihat ya. Nah, sobat semuanya, gaya kolom itu adalah gaya yang timbul pada dua muatan atau lebih yang bermuatan listrik. Jadi setiap ada muatan listrik, ada dua benda atau lebih akan timbul gaya kolom. Nah, sehingga dinamakan dengan, disimbolkan ya, FC biasanya. Nah, karena adanya muatan listrik sering juga disebut dengan gaya elektrostatis. Ya, gaya elektrostatis. Itu nama lainnya. Nah, sobat semuanya, sebagai contoh, itu ada muatan yang berlainan jenis dan muatan yang sejenis. Nah, seperti ini ya. Nah, apa yang terjadi pada keduanya? Nah, ternyata gaya kolom itu besaran vektor. Sekali lagi, gaya kolom itu besaran vektor. Sehingga kalau ada muatan sejenis dan tidak sejenis, itu akan berbeda, gitu ya. Nah, apa perbedaannya? Sobat semuanya, karena vektor, maka ada arah. Nah, ternyata kalau sejenis itu tolak menolak. Nah, ini yang sejenis ya. Berarti tolak menolak ke sini gayanya. Nah, arahnya ke sana. Nah, ini F2, ini F1. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau yang berlainan jenis? Ternyata tarik menarik. Nah, ini gayanya ke sini. Nah, ini ke sini. Ini F1, ini F2. Nah, itu.
Nah, jadi sobat semuanya, ingat kalau sejenis tolak-menolak, berlainan jenis, tarik-menarik. Nah, karena vektor itu punya arah dan besar, maka ada besarnya juga. Nah, hukum kolom ini memperoleh nilai rumusan ya dari F kolom itu besarnya adalah K kali Q1 Q2 perkalian kedua muatannya dibagi dengan jarak kuadrat yang kemudian dikenal dengan rumus hukum kolom tadi. Semoga mudah dipahami. Sobat semuanya, mari kita lanjutkan untuk memahami dalam bentuk soal ya. Jadi ini ada soal. Nah, soalnya seperti ini. Dua muatan Q1 2 mikro kolom, ingat mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6 kolom ya. Dan Q2 min 2 mikro kolom terpisah pada jarak 12 cm. Jika K, nah sobat semuanya tadi ada K konstanta listriknya itu K 9 kali 10 pangkat 9 satuannya ini. Nah, gaya yang dirasakan oleh muatan Q1 adalah gaya yang dirasakan Q1. Berarti rumusnya besarnya atau nilainya FC adalah K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Sobat semuanya, muatan ini bisa disimpulkan Q kecil ya maksudnya, bisa juga Q besar ya. Nah, kita lihat ya. K itu tadi 9 kali 10 pangkat 9. Q1 2 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Sobat semuanya, min tidak mempengaruhi nilai gaya, tetapi arah gaya. Untuk plus dan min dia akan tarik menarik ya. Dibagi dengan R kuadrat. Sobat semuanya, R kuadrat ini coba kita tidak menguadratkan langsung, tapi dikalikan aja. 12 kali 12. Berarti kali 10 pangkat senti itu min 2, kuadrat berarti min 4. Nah, sobat semuanya kalau kita lihat ini saya bagi 2 berarti ada 3. Saya bagi 3 berarti ini 3. Nah, 3 ini dengan ini tinggal 4. Nah, kan berarti kalau tidak dikuadratkan langsung akan bisa dibagi langsung ya. Berarti ini jawabnya adalah 1/4 kali 10 pangkat. Sobat semuanya, ini kalau saya coret dengan ini tinggal min 2 dengan ini min 8, berarti ini 10. Berarti ini 10. Ini satuannya adalah Newton. Nah, berarti 10/4 adalah 2,5 Newton. Nah, karena plus dan min berlainan jenis berarti tertarik. Nah, karena yang ditanya Q1 berarti jawabnya 2,5 tertarik Q2, yaitu B. Berikutnya ada satu contoh lagi. Nah, sobat semuanya perlu mencermati satu contoh lagi ini untuk hukum kolom atau gaya kolom ya. Nah, tapi ini saya berikan pola berpikir konseptual. Nah, berarti perlu dicermati betul. Kita lihat ya. Muatan listrik Q1, Q-nya besar. Nah, boleh kecil, boleh besar. Plus 45 mikrokolom. Dan Q2 plus 30 mikrokolom terpisah pada jarak 10 cm, seperti pada gambar. Perhatikan gaya kolom yang bekerja pada muatan Q1 dan Q2. Nilai perbandingan F1 dan F2 sama dengan titik-titik. Nah, sobat semuanya, ingat, gaya kolom itu adalah gaya aksi reaksi. Kalau gaya aksi reaksi, maka, nah ini saya tuliskan ya, jadi termasuk gaya aksi reaksi. Nah, berarti apa? Maka besarnya sama. Besar sama arah berlawanan. Nah, jadi ini besarnya sudah sama, arahnya berlawanan sudah. Nah, F1, F2 sama. Berarti kalau begitu saya tulis F1 sama dengan F2. Berarti F1 banding F2 adalah 1 banding 1. Nah, inilah alasannya kenapa saya berikan pola berpikir konseptual. Gaya kolom adalah gaya aksi reaksi. Besarnya sama. Nah, sobat semuanya, pada materi ini juga banyak ditemukan adanya kesebandingan. Nah, pola pikir yang kesebandingan.
Nah, kita lihat ya, kita bahas pada bagian yang ketiga ini. Sobat semuanya, kalau kita lihat pada hukum Ohm, itu kesebandingannya dari percobaan. Sebetulnya untuk gaya kolom itu juga melalui percobaan, tetapi karena alatnya tidak ada, maka atau sulit gitu ya, maka kita bisa melihat kesebandingan dari rumusnya. Nah, sobat semuanya, tadi kita sudah punya rumus, yaitu FC tadi adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini tadi yang kita bahas ya. Nah, ini hukum kolomnya. Nah, dari sini, sobat semuanya, itu akan ada dua kesebandingan yang bisa kita lihat. Apa itu? Yang pertama, kalau Q-nya sama atau tetap. Dibuat tetap atau dua kejadian yang sama. Nah, perkaliannya terutama ya, atau salah satunya. Maka kalau ada seperti ini, maka FC itu sebanding dengan 1/R kuadrat. Ya. Nah, yang kedua tentunya sobat semuanya bisa langsung menebak, yaitu kalau R-nya yang sama atau tetap R ya. Maka ini kesebandingan yang terjadi adalah FC sebanding dengan Q1 kali Q2. Nah, supaya lebih paham, kita coba melihat contoh soalnya. Nah, sobat semuanya, ini contoh soal yang sering muncul, mungkin di ulangan harian, ya, mungkin di ulangan akhir semester, dan seterusnya. Ya, kita lihat ya. Dua muatan listrik Q1 dan Q2 yang terpisah sejauh 10 cm mengalami gaya 12 Newton. Diketahui 1 mikrokolom 10⁻6 kolom, ini konversi satuan. Nah, biasanya diberi keterangan, tetapi kita juga harus ingat ya. Dan K-nya 9 kali 10⁻9. Jika muatan Q2 digeser 5 meter menuju Q1. Nah, berarti mendekati ke sini berarti. Nah, ini kejadian yang pertama di sini, yang kedua di sini ya. Ini adalah Q2. Berarti ini adalah R2. Nah, karena ini 5 meter senti ya, kita gunakan senti, 5 senti, maka di sini jadi R2-nya 5 senti. R1-nya 10 senti, F1-nya 12 Newton, maka ditanya gaya tarik-menarik yang terjadi kalau dipindah, berarti F2. Nah, sobat semuanya, dari kejadian ini muatannya tetap, tetapi R-nya berubah. Maka kita gunakan perbandingan F2 saya bagi F1 sama dengan terbalik ya, R1 per R2 kuadrat. Kita masukkan langsung, R1 itu 10, R2-nya 5, dikuadrat, berarti jawabnya 4. Berarti kalau saya tanya F2 adalah 4 kali F1-nya pindah ke sini, yaitu 12, jadi jawabnya di sini adalah 48 Newton. Berarti jawabnya adalah E. Semoga mudah dipahami. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.